Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadi asy-syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang ahli di dalam bersyukur. Yang ahli dalam bersyukur sedikit dari hamba-hambanya Allah. Karenanya mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang sedikit tersebut, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini bukan asal-asalan. Kita di muka bumi ini dinas, punya tugas, punya dinas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung halaman kita bukan di sini. Kampung halaman kita di surga dulu, Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam melakukan satu kelalaian. Beliau lakukan karena lupa, dikeluarkan dari surga. Nah, kita berapa banyak bukan kelalaian, dosa yang kita lakukan, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Nabi Adam sudah di dalam surga gara-gara satu hal, dikeluarkan dari surga. Kita belum masuk surga dan kita punya banyak hal dan punya banyak catatan hitam. Jangan sampai kita meninggal dunia, catatan hitam itu masih ada di dalam lembaran amalan kita. Allah Ta'ala tugaskan kita di muka bumi ini bukan untuk kumpulkan harta, bukan untuk cari pengaruh, bukan untuk mengumpulkan tahta, bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk makan, bukan untuk memuaskan nafsu syahwat. Tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepadaku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak meminta rezeki, tidak meminta mereka memberi makan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Sang Maha pemberi rezeki yang maha kuat, yang maha agung. Dan Allah Ta'ala tugaskan kita di muka bumi ini. Kita punya tugas, kita punya misi. Misinya siapa yang berikan misi kepada kita? Misinya bukan dari manusia. Bukan bos kita menugaskan kita di Papua atau menugaskan kita di Sumatera. Ayo, ini misi kamu, ini tugas kamu. Kamu dikasih jangka waktu 2 tahun, 3 tahun tugas di daerah, nanti balik bawa laporannya. Tapi kita dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan, dengan misi. Kalau kita selesaikan tempo waktu yang diberikan, misi kita belum selesai, malu kita kepada Allah Ta'ala. Tidak punya muka kita. Kita sibuk apa? Sibuk sama kecoa. Sibuk apa? Sibuk sama semut. Sibuk sama belatung. Sibuk sama bangkai. Sibuk sama sampah. Allah Ta'ala memerintahkan kita cari berlian. Tapi kita terkecoh dengan belatung, dengan sampah, dengan kotoran kambing. Sibukkan diri kita dengan berlian. Sibukkan diri kita dengan yang Allah Ta'ala tugaskan kita akan tugas tersebut. Dan Allah Ta'ala bekali kita untuk tugas kita, dibekali dengan jawarih, dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki, dengan perut, diberikan kemaluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya anggota tubuh. Jumlahnya ada 7. Mata, telinga, tangan, kaki, lisan, perut, kemaluan. Jumlahnya 7. Persis sama seperti jumlah pintu neraka. Dan gak ada yang masuk pintu neraka kecuali yang menunggangi salah satu daripada kemaksiatan ini. Ada yang dipanggil masuk neraka dari 1 pintu. Ada yang dipanggil masuk neraka dari 2 pintu. Ada yang 7 pintu mengejar dia semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Mata, telinga, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita itu pertanggungjawaban. Huwallazi ja'ala lakum sam'a wal absar. Allah yang menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
Kita pakai buat siapa penglihatan dan pendengaran kita? Untuk Allah, untuk mensupport tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, segala sesuatu yang haram untuk kita ucapkan, maka ulama bilang haram untuk kita dengarkan. Kita diharamkan bergosip, ngomongin keburukan orang lain yang dia nggak suka. Maka kita juga haram mendengarkan gosip. Kita diharamkan mencaci maki, maka kita juga haram mendengarkan cacian dan makian. Kita diharamkan untuk mengutuk, melaknat, maka kita pun juga diharamkan untuk mendengar kutukan, laknatan. Sebagaimana kita diharamkan mengeluarkan omongan yang tidak baik, kita juga diharamkan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Waliyadzubillah min dzalik. Telinga berhubungan dengan lisan. Semua yang haram diucapkan haram untuk didengarkan. Dan al-bala muwakkalun bil mantiq. Musibah yang mau turun, kuncinya tuh ada di lidah. Kuncinya ada di lidah. Balanya mau turun, tinggal nungguin orang ucapin kalimat kata kunci, datang itu bala. Jadi waspadai lidah kita, waspadai omongan kita. Sesungguhnya disebutkan bahwasanya mata dan telinga, Imam Al-Haddad itu beliau menyebutkan bahwasanya mata dan telinga adalah dua pintu yang menuju direct langsung masuk ke dalam hatinya manusia. Apa yang masuk ke dalam hati? Masuknya melalui mata, melalui telinga. Dan kita harus punya penyaring, menyaring apa yang kita dengar, menyaring apa yang kita lihat. Dan tidak semua yang kita dengar tanpa kita saring langsung kita ungkapkan. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i kaliman an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Rasulullah menegur orang yang sensornya rusak. Siapa orang yang sensornya rusak? Ditegur oleh Rasulullah, cukup seseorang dianggap sebagai pembohong hanya dengan menyampaikan apa yang dia dengar. Dia dengar, langsung dia sampaikan. Cukup dicap sebagai pembohong. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi lidah itu berkaitan juga dengan telinga. Dan ketahuilah saudara-saudara sekalian, bahwasanya dikatakan oleh para ulama, an-nazar ilal ghafilin tu yuridul ghaflah, yuridul ghaswa fil balad. Memandang kepada orang-orang yang lupa, yang lalai kepada Allah, itu menyebabkan kebekuan di dalam hati seseorang. Karena ini kita dilarang untuk duduk, untuk nongkrong bersama orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalai, yang lupa. Waliyadzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, telinga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita mendengarkan nasihat, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi Muhammad, mendengarkan nasihat petunjuk ilmu yang disampaikan oleh para ulama pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gunakan telinga itu untuk hal yang demikian. Kemudian telinga juga diberikan oleh Allah Ta'ala untuk membantu kita dalam urusan kehidupan kita selama dinas di muka bumi ini. Maka gunakan dengan sebagaimana mestinya, jangan disalahgunakan. Barang siapa yang menyalahgunakan telinganya, ataupun matanya, ataupun anggota tubuhnya, anggota tubuh ini pemberian dari Allah, pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pantas kita pakai untuk menentang, memberontak kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Di antara para ulama terdahulu, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ada Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, hafidhtu a'dha'is sab'ah wa ma sharaftuha illa fit ta'ah. Saya jaga anggota tubuh saya yang 7 dan tidak saya gerakkan anggota tubuh saya yang 7 ini melainkan semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan juga oleh beliau, sejak saya berusia belasan tahun, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Sejak saya berusia belasan tahun, saya tidak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh, bahkan niat untuk berbuat yang makruh tidak pernah terlintas dalam hati saya. Niatnya tidak ada di dalam hati. Dan di antara para guru-guru kami, minal mutaakhirin,
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Abbas. Ada Al-Habib Ali bin Muhammad meninggal 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu beliau di antara ucapannya bahwasanya alhamdulillah, saya nggak ingat kalau saya pernah melakukan perbuatan haram. Nggak pernah mata saya melihat yang haram, mendengar yang haram, mengucap yang haram, menyentuh yang haram, nggak pernah. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin puluhan tahun yang lalu dia berkata, siapa di antara kita yang dalam 1 minggu ini anggota tubuhnya tidak melakukan 1 dosa pun juga? Yang ada kita jalan, hatta kita jalan ke masjid, berapa hal haram yang kita lihat? Kita melihat aurat, nggak cukup aurat di jalanan kita lihat, bahkan kita masih kurang cari di internet. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak lidah kita berucap hal yang haram untuk kita ucapkan. Pergi ke majelis, nggak taunya ada hal yang gak enak di jalan, mencaci maki di majelis, mencaci maki dalam perjalanan dan kendaraan. Melihat macet, dia ngatain orang. Melihat ada orang melanggar, dia ngatain, dia mencaci orang lain. Waliyadzubillah, ente mau ke majelis tapi kok ngomongnya begitu. Waliyadzubillah min dzalik. Berapa banyak hari ini lidah kita mengucapkan yang tidak baik, dalam minggu ini mata kita melihat yang haram, telinga kita mendengar yang haram, tangan kita menyentuh yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu syama'ilnya beliau, lam tamasyaduhu yadam ra'atin ajnabiyatin qat. Tangan beliau tidak pernah menyentuh wanita yang bukan muhrimnya, kata Rasulullah. Kana syad hayaan minal 'adra fi khidriha. Beliau lebih pemalu daripada anak perawan di rumahnya, di kamarnya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad, la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berucap, tidak berbuat melainkan hal-hal yang baik, hal-hal yang santun. Maka umat Nabi Muhammad yang umum maupun yang khusus, mereka harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa peneladanan Rasulullah? La yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang baik. Adapun yang tidak baik, ya bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau dia berucap yang tidak baik, dia bukan umatnya Nabi Muhammad, ya wajar. Memang Allah Ta'ala ciptakan neraka punya tujuan. Itu neraka tidak dibiarkan kosong, mau diisi orang. Dan penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Allah menciptakan neraka dan Allah menciptakan calon penghuninya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan bersama mereka, jangan ikuti perangai mereka. Berbeda. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Enggak sama calon penghuni surga dengan penghuni neraka, tidak sama kelakuannya. Dia tukang caci maki, ya wajar, calon neraka mungkin. Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan calon penghuninya, dan Allah ciptakan kerjaan dan ucapan yang dilakukan oleh yang pantas bagi calon penghuni neraka. Selesai. Barang siapa yang melakukan ataupun juga memiliki ciri-ciri calon penghuni neraka, ya dia, na'udzubillah. Nah, kita jangan sampai ciri itu melekat pada diri kita. Contohlah para penghuni surga. Nabi Muhammad dimaki, gak pernah maki orang lain. Gak ada sejarahnya Nabi Muhammad mencaci maki orang lain. Dimaki lah banyak, dicaci maki, dikatain, dizalimi, diletakkan kulit banyak. Dan senantiasa sepanjang zaman di muka bumi ini selalu ada orang yang mencela kepada Allah. Selalu ada orang, ribuan, jutaan yang mencela Nabi Muhammad. Atau ngurangi derajatnya Allah, ngurangi derajatnya Nabi Muhammad, sama sekali tidak. Iblis yang paling terkutuk, udah penjahat yang paling besar. Dia yang ngajarin orang-orang bejat, dia yang ngajarkan Fir'aun, dia yang ngajarkan Namrud, dia yang ngajarkan Haman. Cuma juga kita habisin waktu kita pegang tasbih, begitu iblis laknat, iblis terkutuk, iblis sialan. Kita pegang tasbih, ada pahalanya? Ada gunanya? Tidak ada. Kita bilang Subhanallah, Alhamdulillah,
La ilaha illallah, Allahu akbar, berguna enggak? Kalau di situ ada sesuatu yang berguna, yang manfaat, maka dalam peneladan terhadap Rasulullah, dengan caranya Rasulullah, dengan metodenya Rasulullah, dengan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah bilang, wa'ad bihis sayyi'atal hasanah, keburukan susulkan, hapus dengan kebaikan, hilang. Sebab orang sekarang ini pada pintar. Kalau kita lawan keburukan dengan keburukan, dan ya sama juga. Tapi kita lawan dengan kebaikan, dengan akhlak, dengan santun, dengan ketegasan. Ketegasan bukan berarti kita bersikap lembek, tidak. Akan tetapi disiplin dengan adabnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini petugas. Tidak ada yang keluar dari lisan kita, tidak ada yang keluar dari perbuatan kita, melainkan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala. Kemarahan kita diatur oleh syariat, bukan buat nafsu. Kita suka sesuatu karena Allah, kita benci sesuatu karena Allah, bukan buat sesuatu apapun juga. Bukan karena nafsu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau ada bertempur dengan seorang musyrik dengan susah payah, berhasil dijatuhkan, sudah mau dibunuh, itu musyrik berludah di wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Sudah mau ditebas, wajahnya Imam Ali diludahi. Kemudian gak jadi, dia sudah jalan kan. Bilang, ya Ali, tadi kamu mati-matian mau membunuh saya. Begitu kamu kalahkan saya meludah di wajah kamu malah tinggalkan saya, kamu lepaskan saya. Bilang, saya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Tahu? Saya, pedang saya ini bersabar, tidak menebas kecuali untuk Allah, karena Allah, bukan karena nafsu. Kamu memancing amarah saya nggak bisa. Saya nggak menebas karena amarah saya. Ada ketahuan mereka. Wal Hasan bin Ali bin Abi Thalib waktu dicaci maki, dia bilang kepada anaknya, ya waladi, anaknya komplain, apa kenapa kamu tidak balas omongannya, tidak klarifikasi omongannya? Ya waladi, mata ahad abaka sababa. Wahai putraku, kapan kamu dapati nenek moyangmu, leluhurmu tukang caci maki orang? Saya Hasan dicaci biasa, ayahku Ali bin Abi Thalib dicaci biasa, ibuku Fatimah Zahra dicaci biasa, kakekku Rasulullah paling banyak dicaci orang, paling banyak dimaki orang. Ada. Tapi kita membalas mencaci nggak ada. Ayahku bukan demikian, kakekku tidak demikian, ibuku tidak demikian. Dan saya Hasan, tidak keluar dari mulut saya kecuali yang Hasan, yang indah. Tidak keluar dari perbuatan saya kecuali yang Hasan, yang bagus, yang indah. Sungguh ini lebih tajam daripada pedang, lebih ampuh daripada apapun juga. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga anggota tubuh kita dari yang haram, dari maksiat, dari sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Insya Allah kemenangan umat Islam Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam. Dijadikan tahun ini tahun kemenangan bagi umat Islam. Tapi umat Islam itu jadi pemenang juga, ya, jadi pemenangnya dengan jauhi yang haram. Kalau kata, biar kata, ya, pemimpin tertinggi di dunia Muslim, tapi kita ngerjain yang haram, ngeliat yang haram, menyentuh yang haram, mendengar yang haram, tetapi dipecundang. Di zaman Nabi Muhammad, presidennya siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa di situ nggak ada Abu Lahab, nggak ada Abu Jahal? Apa di situ kagak ada orang-orang yang celaka, yang masuk neraka? Nggak ada Musailamah al-Kadzdzab di situ? Ada. Memang udah sial, walaupun pemimpinnya Nabi Muhammad. Walaupun pemimpinnya nabi-nabi yang paling hebat, Nabi Sulaiman, tetap aja orang neraka selalu ada dimanapun juga. Jadi Nabi Ibrahim, dia sendirian, pemimpinnya Namrud, tapi memang beruntung. Memang orang surga. Nah karenanya itu kita cari keberuntungan dulu buat diri kita, jadikan kita pemenang. Begitu. Wah, insya Allah Allah Ta'ala berikan pemenang sejati buat pemimpin kita juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma aktubna indaka minas su'ada wa asli umurina fi dunyana fi yawmil ghada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kita doakan Alhamdulillah Abdurrahman mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada para guru-guru kita, para ulama kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kita dari keburukan orang-orang yang punya niat buruk kepada umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair. Dari ucapkan terima kasih kepada keponakan saya Habib Dedan bin Novel Dedan.
Dan mudah-mudahan dengan hati nurani kita yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Jangan putus asa, insyaallah. Bagaimana saya pernah katakan kemarin, bahwa kita tidak habis-habisnya diuji. Kita ini diakalin orang-orang yang bukan seiman dengan kita. Tapi bilang kita tidak mau. Kita minta mereka stop, supaya stop itu. Dan tidak akan berusaha. Sementara ini kita serahkan pimpinan kepada Habib Rizik. Setuju tidak? Insyaallah. Itu saya katakan kemarin, bahwa kita serahkan pimpinan kepada Habib Rizik. Karena kita lihat dia sangat bijaksana dalam menilai. Inilah kita doakan Habib Rizik, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dan supaya hatinya itu berkobar-kobar, betul-betul memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, memberikan perjuangan kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, kita majelis taklim adalah pembina. Mudah-mudahan tadi kita dengar satu nasihat membina, untuk membina umat Islam supaya dia tahu kita ini sabar. Karena bukan sabar untuk menyerahkan urusan kepada orang lain, tidak, tapi sabar kita akan memperjuangkan agama kita dengan benar, dengan kesabaran, bukan dengan nekat-nekatan. Insya Allah mudah-mudahan diselamatkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat